Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Bambang dengan NIM H02230005 dari Prodi Pendidikan Matematika kelas 2023A. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Kalkulus 2 yang diampu oleh Ibu Sartika Arifin SPD MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teorema simetri. Teorema simetri adalah salah satu cara yang bisa digunakan untuk mempermudah dalam mengerjakan soal yang berbentuk integral. Nah, salah satu syarat agar teorema simetri ini berlaku dalam satu bentuk integral apabila integral fx dx batas bawahnya itu min a dan batas atasnya itu a. Contohnya, integral x kuadrat ditambah 2 dx batas bawahnya itu 1 dan batas bawahnya itu min 1 dan batas atasnya itu 1. Contoh lainnya yaitu integral sin x ditambah cos x dx batas bawahnya itu min pi dan batas atasnya itu pi. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Nah, setelah memenuhi syarat seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, maka langkah selanjutnya adalah kita mencari tahu fungsi apa yang ada dalam integral tersebut, apakah fungsi genap atau fungsi ganjil. Jika f fungsi ganjil, maka rumus yang bisa kita gunakan adalah integral fx dx batas bawahnya itu min a dan batas atasnya a sama dengan 2 kali integral fx dx batas bawahnya itu 0 dan batas atasnya itu a. Dan apabila f adalah fungsi ganjil, maka rumus yang bisa kita gunakan adalah integral fx dx batas bawahnya itu min a, batas atasnya itu a sama dengan 0. Nah, perlu kita ketahui bersama juga bahwa suatu fungsi dikatakan fungsi genap apabila fx-nya itu sama dengan f min x. Dan sebaliknya, apabila fx tidak sama dengan f min x, maka disebut fungsi ganjil. Di sini contoh soalnya yaitu hitunglah integral sin x ditambah cos x dx dengan batas bawah min pi dan batas atas pi. Langsung saja kita masuk, kita akan mencari fungsi dari sin x ditambah cos x, apakah dia fungsi genap atau fungsi ganjil. Jadi fx sama dengan sin x ditambah cos x, dan f min x-nya sama dengan x-nya kita substitusi dengan min x. Sin min x ditambah cos min x. Nah, seperti yang di kalkulus pertama kita pelajari tentang identitas ganjil genap, bahwa sin min x itu turunan itu sama hasilnya dengan min sin x, dan cos min x itu sama dengan cos x, sehingga didapatkan f min x sama dengan min sin x ditambah cos x. Dari sini dapat disimpulkan bahwa fx tidak sama dengan f min x, atau ini adalah fungsi ganjil. Dari sini dapat disimpulkan bahwa integral sin x ditambah cos x dx dengan batas bawah min pi dan batas atas pi itu sama dengan 0. Di contoh kedua ini diberikan integral x kuadrat dikurang 2 dx dengan batas bawah min 2 dan batas atas 2. Nah, di sini kita akan mencari fx dari x kuadrat dikurang 2, apakah dia fungsi genap atau fungsi ganjil. Di sini saya mengambil sembarang nilai, yaitu x-nya diganti dengan 1 dan min 1. Langsung saja disubstitusi. F1 sama dengan 1 pangkat 2 dikurang 2 sama dengan min 1. F min 1 sama dengan F min 1 pangkat 2 dikurang 2 sama dengan min 1 juga.
Dari sini dapat disimpulkan bahwa fx sama dengan f min x atau fungsi genap. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus 2 kali integral x kuadrat dikurang 2 dx dengan batas bawah 0 dan batas atas 2. Sehingga kita mendapat 2. Di sini kita langsung mengintegralkan x2 kurang 2 karena bentuknya sudah sederhana. Bentuk integral dari x kuadrat dikurang 2 itu adalah sepertiga x pangkat 3 dikurang 2x. Duanya pangkat 2 ini ditambah 1 sehingga menghasilkan pangkat 3 dan per 2 ditambah 1 sehingga mendapatkan sepertiga. Adapun 2x dapat dari 2x pangkat 0 ditambah 1 per 0 ditambah 1. Dengan batas bawah min 0 dan batas atas 2. Setelah sampai di sini kita bisa langsung mensubstitusinya masuk. Mensubstitusi 2 ke x dan 0 ke x. Sehingga didapat 2 dikali sepertiga 2 pangkat 3 dikurang 2 kali 2 dikurang sepertiga 0 pangkat 3 kurang 2 kali 0 kali 0. Setelah sampai di sini kita bisa menyederhanakan dengan 2 dikali 2 pangkat 3 itu 8. 8 kali sepertiga itu 8/3 dikurang 4 dikurang setiap angka yang dikalikan dengan 0 adalah hasilnya 0, berarti 0 di sini. Setelah itu supaya ini bisa dikurangkan, maka 4 harus disamakan penyebutnya dengan 8/3 itu dengan 1 dikali 3, berarti di pembilangnya juga 4 dikali 3. Hasilnya menjadi 12. 8 kurang 12 itu hasilnya adalah min 4, berarti min 4/3. 2 kali min 4/3 adalah min 8/3. Ini adalah hasil dari integral x kuadrat kurang 2 dx dengan batas min 2 dan batas atas 2. Contoh ketiga, integral x pangkat 3 per 1 ditambah x pangkat 2 pangkat 4 dx dengan batas bawah min 1 dan batas atas 1. Seperti sebelumnya, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mencari tahu fungsi dari x pangkat 3 per 1 ditambah x pangkat 2 pangkat 4 ini. Apakah dia fungsi genap atau fungsi ganjil? Di sini saya akan mengambil sembarang nilai, itu f-1 dan f1 nantinya. Langsung saja kita substitusi. f-1 sama dengan min 1 pangkat 3 per 1 ditambah min 1 pangkat 2 pangkat 4. Sehingga didapatkan min 1 pangkat 3 itu min 1 per 1 ditambah min 1 dikali min 1 itu min 1. 1 ditambah 1 itu 2. 2 pangkat 4 itu 16. Nah, setelah itu kita mencari f-1nya. 1 di pangkat 3 per 1 ditambah 1 pangkat 2 pangkat 4. Sehingga kita mendapat 1 per 1 tambah 1 itu 2. Karena 1 pangkat 2 itu 1. 2 di pangkat 4 itu 16. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa f-1 itu tidak sama dengan f1. Sehingga ini adalah fungsi ganjil. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa bentuk integral x pangkat 3 per 1 tambah x pangkat 2 pangkat 4 dx dengan batas bawah min 1 dan batas atas 1 itu sama dengan 0. Di contoh 4 ini diberikan integral cos x per 4 dx dengan batas bawah min pi dan batas atas pi.
Nah, di sini langsung saja kita mencari fx dari cos x per 4. Apakah fx-nya sama dengan f min x? F min x sama dengan cos min x per 4. Seperti di contoh sebelumnya, yaitu di contoh nomor 1, bahwa identitas dari cos min x itu adalah cos x, berarti cos x per 4. Dari sini dapat disimpulkan bahwa fx sama dengan f min x, berarti ini adalah fungsi genap. Dan kita bisa menggunakan rumus 2 kali integral cos x per 4 dx. Batasnya itu dari 0 sampai pi. Nah, di sini kita misalkan U itu sama dengan X per 4 atau sama dengan C per 4X. Kita turunkan DU sama dengan, turunkan itu 1. 1 di per 4 itu C per 4. C per 4 DX. Baru kita bisa mengerjakan bentuk integral ini. Tulis ulang 2 integral cos X per 4. Karena di sini dx, sedangkan yang di du-nya itu adalah C per 4, berarti kita bisa tuliskan 4 dengan catatan dikali dengan 4, karena jika dikali ini adalah hanya 1. Ini sama bentuknya dengan ini, batasnya itu 0 sampai pi. Atau kita tuliskan seperti ini, cos x per 4-nya kita bawa ke depan, dikalikan 2, hasilnya menjadi 8. 8 integral cos x per 4 seperempat dx. Sehingga kita mendapat 8 integral cos x per 4 itu adalah u, dan seperempat dx adalah du. Cos u dikali du dengan batas bawah 0 dan batas atas pi. Setelah itu u dan du kita substitusikan dan kita ganti menjadi x. Kita kembalikan ke bentuk x. Sehingga 8 cos itu turunannya adalah sin seperempat x, karena u adalah seperempat x, dengan batas bawah itu 0 dan batas atasnya pi. Setelah itu kita ganti x dengan pi dan x dengan 0, lalu kita kurangkan. 8 sin seperempat pi dikurang 8 sin seperempat 0. Itu sama dengan 8 dikali sin seperempat pi. Pi itu adalah nilainya 180. Seperempat dari 180 itu adalah 45. Dan sin 45 itu hasilnya adalah seper 2 akar 2 dikurang seperempat 0 itu 0, dan sin 0 itu adalah 0. 0 dikali 8 adalah 0. 8 dikali seper 2 itu hasilnya adalah 4. Akar 2-nya kita turunkan, sehingga didapat hasil dari integral cos x per 4 dx dengan batas bawah min pi dan batas atas pi. Itu tadi pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.